Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Umpasana, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan judul materi saya yaitu 3 landasan utama filsafat pendidikan. Filsafat adalah proses pencarian kebenaran dengan cara menelusuri hakikat dan sumber kebenaran. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka akan muncul filsafat pendidikan, yaitu pengetahuan yang memikirkan terkait hakikat, sumber, seluk-beluk, fungsi, dan tujuan pendidikan. Jadi, dari pengertian tersebut, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa filsafat itu penting bagi dunia pendidikan. Sedemikian pentingnya filsafat dalam dunia pendidikan, maka tidak hanya perlu mempelajari teori-teorinya saja, akan tetapi kita juga harus mengetahui landasan filsafat pendidikan dan dapat mengimplementasikannya dalam dunia pendidikan. Pendidikan dilandasi dengan 3 landasan filsafat. Yang pertama yaitu ada landasan ontologi, yang kedua landasan epistemologi, yang ketiga landasan aksiologi. Oke, penjelasan yang pertama yaitu tentang landasan ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ontos, yang berarti sesuatu yang berwujud, dan logos, yang berarti ilmu atau teori. Sedangkan menurut istilah, ontologi merupakan ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Landasan ontologi juga sering disebut landasan metafisik, yang merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada kebenaran atau substansi sesuatu. Misalnya nih, pendidikan secara ilmiah ditujukan untuk mensistematisasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Ada 2 macam objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu objek material, yaitu seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua yaitu ada objek formal, yaitu penentuan titik pandang terhadap objek material. Tugas ontologi dalam filsafat pendidikan tidak terlalu membenarkan salah satu macam praktik mengajar atas praktik mengajar yang lainnya. Landasan yang kedua yaitu landasan epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau teori. Epistemologi merupakan pengetahuan dari ilmu pengetahuan, atau we can say in English, theory of knowledge. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan syahnya atau validitas pengetahuan. Menurut Muhammad Nur Shah, epistemologi membahas sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Sedangkan menurut Salam,
pengetahuan, manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian epistemologi yaitu studi tentang pengetahuan atau bagaimana caranya kita mengetahui sesuatu. Relasi atau hubungan antara epistemologi dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu yang produktif dan bertanggung jawab, serta memberikan suatu gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Dalam penjelasan epistemologi, kita diajarkan bagaimana cara memperoleh sesuatu, maka di dalam pendidikan mulai dari hal perencanaan sampai dengan evaluasi harus dilaksanakan dengan benar. Desain pendidikan merupakan proses yang sangat berharga dalam tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Epistemologi sangat diperlukan dalam pendidikan dalam hubungannya dengan penyusunan dasar kurikulum, pengetahuan apa yang harus diberikan kepada peserta didik, bagaimana peserta didik dapat memperoleh pengetahuan itu, bagaimana cara menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan adalah termasuk epistemologinya pendidikan. Pengetahuan yang harus diberikan kepada peserta didik adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, dalam epistemologi, pertanyaan pokoknya adalah apa yang dapat saya ketahui? Persoalan-persoalan dalam epistemologi adalah seperti yang sudah saya sebut tadi. Yang pertama, bagaimana manusia dapat mengetahui sesuatu? Yang kedua, dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh? Yang ketiga, bagaimana validitas pengetahuan itu dapat dinilai? Dan yang keempat, apa perbedaan antara pengetahuan a priori atau pengetahuan pra-pengalaman dengan pengetahuan posterior atau pengetahuan murna pengalaman. Lanjut, landasan yang ketiga yaitu landasan aksiologi. Pengertian aksiologi berasal dari perkataan axios, yaitu dari bahasa Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Jadi, aksiologi itu memberikan dasar filsafat dalam hal nilai yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Nah, di sini pembagian ilmu dalam landasan ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu teori bebas nilai. Ilmu pada hakikatnya mempelajari alam dengan mempertanyakan yang bersifat seharusnya. Untuk apa sebenarnya ilmu itu dipergunakan? Di mana batas wewenang penjelajahan keilmuan dan ke arah mana perkembangan keilmuan ini diarahkan? Yang kedua yaitu teori tentang nilai. Dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Yang pertama yaitu etika. Objek formal etika meliputi norma-norma kesusilaan manusia dan mempelajari tingkah laku manusia, baik maupun yang buruk. Yang kedua yaitu nilai estetika.
agama, dan moral. Yang menjadi pertanyaan dalam wilayah ini terkait pada apa hakikat nilai, apakah ia absolut atau relatif, bagaimana menentukan nilai, apakah sumber nilai itu, dan lainnya sebagainya. Persoalan nilai ini sesungguhnya adalah muara bagi keseluruhan aktivitas berpikir filsafat itu sendiri. Pendeknya, ujung dari keseluruhan aktivitas filsafat dalam bidang metafisika maupun epistemologi ialah terwujudnya tingkah laku dan perbuatan manusia yang mengandung nilai. Oke, dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa jika fokus telahan filsafat diarahkan untuk mencari pemecahan terhadap masalah hakikat dan kebenaran dalam suatu realitas yang ada, maka kajiannya termasuk dalam filsafat metafisik atau landasan ontologi. Dan jika seseorang berupaya memberikan jawaban atas persoalan-persoalan pengetahuan, baik hakikat, kriteria, validitas, sumber-sumber, prosedur maupun klasifikasi dan jenis-jenis ilmu, maka dalam hal ini telaah filsafat berada dalam wilayah kajian epistemologi. Dan dari keseluruhan aktivitas filsafat dalam bidang metafisika maupun epistemologi ialah terwujudnya tingkah laku dan perbuatan-perbuatan manusia yang mengandung nilai, atau bisa disebut dengan landasan aksiologi. Oke, saya rasa itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan saya masih berasa banyak kekurangan dalam penyampaian. Dimohon kiranya untuk dimaklumin karena saya sendiri masih dalam keadaan belajar. And please like, comment, and subscribe this video, guys. And thank you very much. And I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.